his striking's good. My striking's good. He likes to bang in a technical way. I like to just fucking bang. Obviously, I've been trying to get better, right? So my goal is here to come and show you guys and do that. And as far as for the ground, I mean, yeah, it's not a jiu-jitsu tournament. If it was, I'd fucking eat him alive. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Sorry nih teman-teman karena ketidakaktifannya selama 1 minggu ini. Maklum, masih menyesuaikan dengan iklim pekerjaan yang baru. Sebelum lanjut, gua mau mengucapkan terima kasih secara langsung atas support dan dukungan kalian. Kemarin, Radio Tempur mencapai 50.000 subscribers. Menuju pertandingan legendaris Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaethje, kita disuguhkan fight night yang tidak kalah serunya, yaitu Brian Ortega versus The Korean Zombie. Dari ini menjadi ini. Melihat betapa kontrasnya kedua gambar tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dan jawabannya ada pada tanggal 8 Maret 2020 di T-Mobile Arena, Las Vegas. Ketika mereka menyaksikan UFC 248, Brian Ortega menampar bintang K-pop Jay Park, seorang sahabat sekaligus penerjemah The Korean Zombie. Menurut Brian, Jay Park menjadi penyulut perselisihan di antara dirinya dengan The Korean Zombie, dan Brian berjanji untuk menamparnya ketika mereka bertemu kelak. Brian Ortega langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Jay Park yang merupakan idola di kalangan pecinta K-pop membuat fans militannya membombardir akun Instagram Brian Ortega. Selain itu, The Korean Zombie pun turut bicara. Melalui Instagramnya, ia berkata, "Kemarin malam kamu duduk 10 meter dariku dan Jay Park. Selama 2 jam tidak ada yang terjadi. Jadi kupikir semuanya baik-baik saja. Tapi kamu malah menyerang Jay Park ketika aku sedang ke toilet." Jay Park bukanlah fighter profesional melainkan seorang musisi. Kamu menampar orang sipil yang hanya bertugas sebagai penerjemah. Dan lebih parahnya, kamu menunggu saya pergi untuk menyerang Jay Park. Ini bukanlah gaya bertarung seorang pria sejati. Yang kamu lakukan sama halnya seperti orang dewasa yang menyerang anak kecil. Yang seharusnya kau serang adalah saya. Jika demikian, maka saya tidak akan marah. Kamu adalah seorang pengecut untuk menyerang musisi, bukan fighter. Jika kamu merencanakan ini untuk menggunakan nama saya karena orang sudah tidak lagi mengingat namamu, maka selamat, kamu berhasil. Saya akan melawanmu dan akan menghabisimu. Wajahmu akan berlumuran darah. Sekarang wajahmu akan terus dalam pikiranku sampai saya menghabisimu di dalam oktagon. Saya harap kamu tidak lari dari saya lagi." Tidak hanya itu, The Korean Zombie pun turut mengomentari Rener Gracie yang merupakan pelatih Brian Ortega. Usai melihat komentar Rener yang mendukung tindakan Brian menampar Jay Park, katanya, "Saya tidak percaya Anda menulis ini. Jay Park tidak pernah menyuruhku menulis atau membuatku berada di posisi ini. Bagaimana mungkin seorang fighter ranking 2 di dunia diperbolehkan menggunakan kekerasan terhadap warga sipil? Saya berlatih jiu-jitsu dari video YouTube Anda. Bahkan saya menghadiri seminar Anda ketika Anda berada di Korea. Saya malu. Saya juga marah kepada Gracie Jiu-Jitsu ketika Brian Ortega menampar Jay Park. Apakah benar untuk menyelesaikan masalah dengan fisik sebelum menyelesaikannya dengan verbal? Apakah kalian mengajarkan murid kalian seperti itu di Gracie Jiu-Jitsu? Saya mengira Anda akan memarahi Brian Ortega atas tindakan kekanak-kanakannya. Saya sungguh kecewa kepada Anda." Benar apa yang dikatakan The Korean Zombie, bahwa dulu ia pernah menghadiri seminar Brazilian Jiu-Jitsu Rener di Korea. Dan mereka nampak sangat akur dan saling menghormati satu sama lain. Untuk itu, Rener angkat bicara. "Kepada The Korean Zombie, saya mengasuh Brian sejak ia berusia 13 tahun. Sejak saat itu, dia menjadi sahabat karib saya. Dia adalah salah satu orang paling setia dan paling bertalenta yang pernah saya temui. Namun terkadang, ia tidak dapat mengontrol emosinya. Sebagaimana yang terjadi di malam Sabtu itu. Sebagai kakaknya, saya akan memastikan dia belajar dari kejadian ini. Lebih lagi, jelas sekali saya melayangkan trash talk di kolom komentar Brian. Dan untuk itu, saya juga meminta maaf karena tidak bisa mengontrol emosi saya sendiri. Saya juga mengingat ketika Anda menghadiri seminar saya di Korea 3 tahun lalu.
Anda sangat rendah hati, penuh hormat, dan sangat teknis. Sampai hari ini, sesi latihan tersebut adalah salah satu sesi terfavorit saya. Saya meminta maaf atas komentar saya dan juga meminta maaf kepada rekan Anda Jay Park atas kejadian yang menimpanya. Di luar dari konflik yang melatar belakangi pertandingan mereka, dari segi ranking pun, pertandingan ini memang tidak terelakkan. Meskipun kalah secara kontroversial, namun secara sah Max Holloway kalah 2 kali berturut-turut melawan juara featherweight Alexander Volkanovski. Hal itu menyisakan posisi untuk penantang sabuk berikutnya, yang mana akan ditentukan besok dalam UFC Fight Night. Brian Ortega di ranking 2 melawan Chan Sung Jung alias The Korean Zombie di ranking 4. Brian Ortega awalnya digadang-gadang akan menjadi wajah baru UFC Featherweight setelah menyapu bersih divisi ini dengan rekor sempurna 14-0. Sebagai murid dari keturunan langsung pencipta Brazilian Jiu-Jitsu, tentu saja kemampuan grappling Brian sangatlah istimewa. Hal ini ditunjukkan dalam pertandingannya melawan veteran UFC, Cub Swanson, di mana Brian menghabisinya dengan standing guillotine. Dan tidak hanya grapplingnya, strikingnya pun ia tunjukkan dalam pertandingannya melawan mantan juara UFC Lightweight, Frankie Edgar. Brian mampu menghabisi Edgar hanya dalam 1 ronde. Hingga akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk melawan juara featherweight saat itu, Max Holloway. Namun sayang, level boxing Max Holloway terlalu jauh dibandingkan dirinya. Di malam itu, Brian menelan jumlah pukulan yang lebih banyak dibandingkan semua pukulan yang telah ia telan sepanjang karirnya digabungkan. Namun yang menarik di sini adalah Brian tidak sekalipun menyerah. Alasannya harus kalah adalah karena dokter menyatakan Brian sudah tidak mampu melanjutkan pertandingan. Sedangkan The Korean Zombie bisa dibilang sebagai fighter paket lengkap. Striking dan jiu-jitsunya benar-benar level tinggi. Dan hal ini dapat dengan jelas kita saksikan di pertandingannya melawan Dustin Poirier. Korean Zombie melancarkan uppercut kanan, hook kiri, dan disambung dengan flying knee. Begitu Dustin mencoba menyelamatkan dirinya dengan takedown, Korean Zombie menghabisinya dengan dart choke. Namun kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu Korean Zombie nampaknya dapat diantisipasi oleh Brian Ortega. Trainer Gracie yang pernah secara langsung roll bersama dengan dirinya pasti mengetahui karakter permainan ground Korean Zombie. Tapi dari segi striking, sebaiknya Brian Ortega jangan coba-coba dengan The Korean Zombie. Dilihat dari lengkapnya kemampuan The Korean Zombie, banyak dari fans MMA menganggap ia bisa saja menjadi juara UFC Featherweight sejak dulu. Namun wajib militer membuatnya menghilang dari dunia MMA selama 4 tahun. Satu hal yang membuat pertandingan ini menarik adalah fakta bahwa tak satupun dari mereka memiliki hasil decision dalam karirnya di UFC. Semua pertandingan mereka berakhir baik dengan TKO atau submisi. Oleh karena itu, pertandingan di akhir pekan ini dipastikan akan sangat brutal. Menurut kalian, siapa yang akan menang? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.